Jadi gini bro, kalau kita ngomongin soal Ole Romeni, ini tuh bukan sekedar cerita pemain bola yang kena cedera terus recovery. Ini tuh kisah tentang seorang striker diaspora yang literally baru aja nemuin rumah barunya di timnas Indonesia, terus tiba-tiba ketiban sial gara-gara tackle keras di Piala Presiden 2025. Lo bayangin, atmosfer lagi panas-panasnya, stadion penuh, semua orang excited lihat Ole main di turnamen pramusim yang hype banget. Dalam sekejap semuanya buyar gara-gara satu momen tackle. Ole harus ditanduk keluar lapangan dan orang-orang langsung mikir, gila, ini gimana nasib Garuda buat kualifikasi Piala Dunia? Yang bikin lebih emosional, Ole tuh bukan tipikal pemain yang gampang menyerah. Dari awal karirnya aja udah penuh lika-liku. Dia udah ngerasain gimana susahnya dapat menit main di Eropa, terus akhirnya dapat breakthrough dan di saat itulah panggilan timnas Indonesia datang. Buat dia, pakai jersey merah putih bukan sekedar formalitas, tapi semacam fulfilling destiny gitulah. Jadi ketika cedera itu datang, mindset dia bukan, oke, gue istirahat dulu deh, tapi malah, gue harus balik secepat mungkin demi timnas. Itu kan udah nunjukin mentalitas warrior banget. Sekarang kita ngomongin kondisi cederanya. Menurut tim medis, cedera yang dialami Ole itu cukup parah, ada retakan tulang dan butuh proses panjang. Normalnya, pemain bakal butuh waktu berbulan-bulan buat pulih total. Tapi di tengah proses itu, Ole bikin progres kecil-kecil yang bikin fans excited. Misalnya, dia udah lepas alat penyangga kaki, udah bisa jalan normal, bahkan udah mulai latihan ringan. Nah, kalau diukur secara medis, recovery dia baru sekitar 35%. Jadi ibaratnya jalan masih panjang banget. Peluang dia balik ke lapangan bulan September atau Oktober ini kecil banget, cuma 10%. Tapi itu nggak bikin dia patah semangat, malah dia makin vokal bilang pengen comeback. Kita masuk ke dimensi lain, support system. Erick Thohir sebagai ketum PSSI sempat bilang kalau Ole itu literally langsung ngomong ke Patrick Kluivert soal keinginannya main lagi. Tapi ya Erick ngingetin, jangan maksa, recovery butuh waktu, nggak bisa instan. Apalagi kalau salah langkah, bisa berakibat fatal buat karir panjang Ole sendiri. Kluivert pun cukup bijak, dia prepare opsi lain. Bahkan PSSI udah mulai sanding beberapa nama striker diaspora lain, kayak Mauro Gilstra dari Volendam, plus Laurin Ulrich, Adrian Satrio, Miliano Jonathans. Artinya, timnas nggak boleh terlalu bergantung pada satu pemain, tapi tetap ngasih ruang buat Ole kalau emang ada keajaiban. Tapi yang menarik adalah sisi psikologisnya. Lo tahu kan, buat seorang pemain, momen cedera itu bisa jadi titik balik. Ada yang langsung down, mental drop, bahkan karirnya habis. Tapi Ole beda. Dari video-video update di Instagram, kelihatan banget dia selalu senyum, selalu kasih vibes positif. Bahkan, fisioterapis timnas, si Chesley, sempat posting kalau Ole udah makin kuat dan progresnya bagus. Itu kan nunjukin kalau dia punya mental fighter. Buat fans, itu lebih berharga daripada sekedar info medis. Karena kalau pemainnya sendiri udah optimis, kita juga jadi kebawa optimis. Nah, kalau kita tarik ke perspektif fans, cerita Ole ini bener-bener jadi simbol. Garuda lagi ada di momen penting banget. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Lawannya makin berat, intensitas makin tinggi, dan kita butuh striker klinis yang bisa deliver gol di momen krusial. Ole sebenarnya udah kebukti di laga-laga sebelumnya. Insting golnya tajam, positioning bagus, dan chemistry sama pemain lain kayak Marcelino dan Rafael Struijk juga udah mulai nyatu. Jadi wajar banget kalau fans berharap banget dia bisa cepet balik. Tapi di sisi lain kita juga harus realistis. Kalau maksa main dalam kondisi 50%, itu bukan cuma ngerugiin tim, tapi juga karir dia sendiri. Kluivert sendiri kelihatan cukup chill nanggapin situasi ini. Dia bilang kalau dia nggak mau terburu-buru, masih ada opsi striker lain yang bisa dimainkan. Tapi, dia tetap respect ke Ole. Artinya, ruang buat comeback itu masih ada, tapi harus sesuai timing yang tepat. Dan menurut gue pribadi, itu lebih wise. Karena timnas itu bukan cuma soal satu pertandingan, tapi soal perjalanan panjang menuju World Cup. Kalau kita tarik narasi ini lebih jauh, Ole udah jadi semacam role model buat pemain muda. Dia nunjukin kalau mental nggak kalah penting dibanding skill. Fisik boleh down, tapi kalau hati lo masih kuat, semangat lo masih nyala,
itu bisa jadi sumber energi buat satu tim. Bahkan, fans di medsos banyak banget yang kasih dukungan. Bikin hashtag, posting video support, itu bikin cerita Ole makin dramatis, makin punya impact. So, kalau disimpulin, kisah Ole Romeni sekarang ini ibarat film yang lagi di tengah jalan. Dia lagi di fase struggle, penuh pain, penuh uncertainty. Tapi justru di fase inilah cerita jadi makin menarik. Semua orang nunggu, apakah Ole beneran bisa comeback tepat waktu, atau dia harus nunggu lebih lama demi recovery sempurna. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, dia udah jadi inspirasi buat kita semua. Bahwa jadi Garuda itu bukan cuma soal main di lapangan, tapi juga soal fight sampai titik darah penghabisan. Dan buat kita sebagai fans, mungkin yang bisa kita lakuin sekarang adalah sabar, support, dan tetap kasih energi positif. Karena kadang sekecil apapun doa dan dukungan bisa jadi booster buat pemain yang lagi berjuang. Ole udah kasih kita bukti kalau dia nggak mau nyerah. Sekarang giliran kita buat nggak nyerah percaya sama dia. Jadi itulah cerita perjuangan Ole Romeni yang lagi fight buat comeback ke Timnas Indonesia. Kita lihat nanti gimana ending dari kisahnya. Apakah dia bisa balik tepat waktu atau harus sabar lebih lama? Yang jelas, mentalitasnya udah jadi inspirasi banget buat kita semua. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman lo, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan cerita bola terbaru. Inilah sepak bola, and this is La Bot Ball.